Tim operasi Satgas Damai Karten menyita berbagai dokumen dan alat propaganda milik kelompok KKB di Nduga, Papua. Penyitaan dilakukan dalam rangka penindakan hukum terhadap KKB yang sampai saat ini masih menyandra pilot Susi Air Kapten Philip Max Martin. Iya, benar adanya beberapa dokumen dan alat propaganda milik KKB yang diamankan aparat gabungan TNI Polri Operasi Damai Karten, ungkap Kepala Operasi Damai Karten Kombes Faisal Ramadhani pada Minggu 19 Februari 2023. Faisal mengatakan barang-barang temuan tersebut didapatkan saat personel gabungan TNI Polri Operasi Damai Karten di wilayah Kampung Yutpul, Distrik Kilmit, area lokasi Gunung Wea yang tak jauh dari Distrik Paru, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Saat itu aparat gabungan tengah melakukan patroli dalam rangka penindakan terhadap kelompok KKB. Kita melakukan upaya penegakan hukum terhadap KKB di Kabupaten Nduga ini, dan tepatnya di Kampung Yutpul, Distrik Kilmit. Di sana kami berhasil mendapatkan berbagai barang-barang yang diduga merupakan barang milik KKB yang digunakan selama ini untuk melakukan propaganda, jelasnya. Lebih lanjut, Faisal Ramadhani menjelaskan, setelah didata, barang-barang tersebut ada sebanyak 39 barang. Kini seluruhnya telah disita dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Benda dan surat-surat yang sebagian besar merupakan alat untuk melakukan propaganda, seperti kamera besar TV, handphone, radio HT, hingga kabel dan power bank, serta masih banyak lagi barang lainnya. Kini semuanya telah kami amankan dan sudah kami serahkan kepada penyidik Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tegasnya. Sejak pesawat Susi Air dibakar KKB di Nduga, Papua, pilot pesawat tersebut hingga kini masih disandra pihak KKB. Polisi masih terus melakukan pencarian dan mengupayakan penyelamatan terhadap pilot bernama Philip Max Martin tersebut. Kita pastikan dia masih selamat. Dari pantauan kita 3 hari lalu, itu kita pastikan dia posisinya masih selamat. Memang ada dalam penguasaan mereka, tapi kita pastikan selamat, ungkap Faisal Ramadhani. Faisal mengatakan Philip Max Martin diketahui sudah dibawa keluar dari Kabupaten Nduga oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kita sedang mengarah titik terang itu, sudah ada, tapi ini sedang kita mengarahnya. Memang kemungkinan dia sudah keluar dari Kabupaten Nduga, ujarnya. Sementara itu di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, KKB Kepala Air pimpinan Titus Murib Kuwalik terlibat baku tembak dengan anggota gabungan TNI Polri di Kampung Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Sabtu kemarin 18 Februari 2023. Kelompok tersebut membakar sebuah rumah di samping Tower Telkom di Kampung Kagu, Papua. Sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Timur terdengar letusan senjata api sebanyak 1 kali. Dan terlihat asap tebal dari arah Tower Telkomsel Ilaga dan tim gabungan melakukan respon ke sumber asap berasal, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo. Saat itu, kata Beni, tim gabungan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri ke arah Kampung Nipuralome. Saat sampai di Kampung Nipuralome, tim gabungan mendapat tembakan dari KKB dan tim langsung melakukan tembakan balasan ke arah asal tembakan, ucapnya. Beruntung dalam kontak tersebut, kata Beni, tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam kontak tembak ini, namun adanya kerugian material di mana KKB melakukan pembakaran sebuah rumah di samping Tower Telkom. Saat ini personel gabungan masih melakukan penjagaan dan patroli di seputaran kota Ilaga, jelas Beni.
Ada sebuah peristiwa menarik. Saat prajurit militer Indonesia dari Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak ditugaskan dalam satuan organik di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Di wilayah yang terkenal sebagai salah satu zona merah rawan gangguan keamanan itu, pasukan Tengkorak Kostrad yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila berkenalan dengan seorang pemuda bernama Octavianus Sani. Nah, yang tak disangka-sangka, Okto Sani mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai seorang prajurit. Katanya sih, pemuda asal kampung Mamba itu sudah lama bercita-cita menjadi tentara. Dan kali ini semakin menggebu ketika sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana TNI membangun Intan Jaya melalui perjuangan pasukan Tengkorak. Okto Sani mulai dididik oleh pasukan Tengkorak dan prajurit dari Satgas Elang di bawah pimpinan Kapten Infanteri Puji dan Wadan Satgas Yonif Para Rider 305 Tengkorak, Mayor Infanteri Anjas. Yang tak disangka-sangka, setelah ditelusuri, ternyata Okto Sani ini bukan pemuda kampung biasa. Dia ini ternyata adalah anak buah kesayangan dari salah satu pentolan kelompok separatis bersenjata yang berafiliasi dengan OPM Papua, yaitu Joshua Walker. Joshua Walker adalah tokoh kelompok separatis teroris yang memiliki pengaruh cukup besar dalam organisasi West Papua Army (WPA). Saat ini dia dipercaya menjabat wakil komandan operasi wilayah Sorong hingga Samarai. Atas dasar itu akhirnya Kapten Infanteri Puji berusaha menjalin komunikasi dengan Joshua Walker. Tujuannya untuk memberitahukan tentang keinginan dari Okto Sani itu. Ketika Kapten Infanteri Puji atau akrab dipanggil Bos Mamba itu telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Joshua Walker, ia mendapatkan jawaban yang tak terduga dari pentolan OPM itu. Dalam komunikasi itu, Joshua Walker bukannya menolak, apalagi menentang keinginan Okto Sani. Justru malah sebaliknya, dia mendukung penuh Bos Mamba dan Kapten Infanteri Anjas untuk mendidik anak buahnya itu hingga bisa menjadi seorang tentara. Bisa hormat. Jadi keamanan itu penting. Kalau dia ingin daftar itu bisa. Itu kemarin mereka daftar dan pergi ke Jayapura, dia masih sakit, akhirnya dia kembali, ucap Joshua Walker saat komunikasi dengan Bos Mamba. Sementara itu Osia Sani, salah satu tokoh Mamba dari suku Moni, Marga Sani, saat berbincang dengan Raja Aibon Kogila alias Letkol Infanteri Ardiansyah, juga meminta kepada Panglima TNI dan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk membantu agar Okto Sani dan juga pemuda FAM Sani lainnya bisa jadi tentara. Sebab berdasarkan pengakuan Osia Sani, sampai saat ini belum ada seorang pun Marga Sani yang menjadi prajurit TNI atau juga anggota Polri. Saya minta tentara dan polisi tiada orang Sani, minta tolong Bapak Kasat, 1 atau 2 orang Sani harus jadi tentara. Bapak Panglima tolong, orang Sani tidak pernah jadi tentara, kata Osia Sani. Menurut Letkol Infanteri Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila, hingga saat ini sudah ada 2-3 pemuda Mamba yang sedang dididik dan dilatih oleh prajurit Kostrad TNI untuk disiapkan mendaftar sebagai prajurit TNI. Ada 3 orang yang sekarang sedang kami persiapkan. Kami cek kesehatannya, kami latih fisiknya. Nanti kami bina, mudah-mudahan nanti saat mengikuti tes, adik-adik kami ini sudah siap, kata Letkol Infanteri Ardiansyah.